Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Putri Ramadhani dengan NIM 420005073, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C. Nah, di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai PSAK 108 atau mengenai asuransi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampunya Indah Permatasari, SST MAK. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai penanggung dan pihak kedua sebagai tertanggung, baik kerugian berupa kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang didapatkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang akan timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan kompensasi pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hilangnya nyawa seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa asuransi syariah atau disebut sebagai takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan akad syariah. Dasar hukum yang mengatur mengenai PSAK 108 atau asuransi syariah yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, Quran Surah At-Taubah ayat 7, hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim dan Abu Daud, dan hadis riwayat Ahmad dan Daud. Prinsip dasar asuransi syariah dibagi menjadi 9. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga ta'awun atau tolong-menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam al-ridho atau kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir atau judi, dan yang terakhir larangan gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran akuntansi asuransi syariah. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk, bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada akad asuransi jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk sesuai dengan periode akad asuransi. Yang kedua, pada akad asuransi jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk pada saat jatuh tempo pembayaran peserta. Penyajian dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah. Pengungkapan yang diatur dalam PSAK 108 meliputi yang pertama, kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi peserta. Yang ketiga, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah pinjaman kepada dana tabaruk. Yang kelima, kebijakan dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang keenam, informasi tentang risiko asuransi. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta. Yang terakhir, rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Prospek asuransi syariah. Yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas muslim yaitu sekitar 220 juta atau 88% dari 250 juta penduduk. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, ekonomi syariah terbukti dapat bertahan di krisis ekonomi tahun 1998. Tantangan asuransi syariah. Yang pertama,
pemahaman masyarakat masih rendah terhadap asuransi syariah. Yang kedua, masih terbatasnya praktisi yang memahami konsep syariah termasuk di industri asuransi syariah. Terdapat 3 akad dalam mekanisme asuransi syariah. Yang pertama, tabaruk, yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, wakalah bil ujrah, atau akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Yang ketiga, mudarobah atau mudarabah mustarakah, yaitu akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Berikut ini yaitu contoh kasus akuntansi dalam asuransi syariah. Pada tanggal 1 Juli 2020, entitas ABC menerima kontribusi peserta asuransi syariah umum Syariah General Insurance sebesar 12 juta rupiah untuk masa proteksinya 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Maka berikut adalah jurnal penyesuaiannya yang dilakukan secara bulanan. Untuk tanggal 1 Juli 2020 di debit ada kas dan setara kas, dan di kreditnya kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 31 Juli 2020 di debitnya terdapat kontribusi yang belum menjadi hak, dan di kreditnya pendapatan kontribusi sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 1 Juli 2020, entitas ABC menerima kontribusi peserta asuransi syariah umum sebesar 12 juta rupiah untuk masa proteksinya selama 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Porsi untuk ujrah pengelola adalah sebesar 30%. Berikut adalah jurnal penyesuaiannya yang dilakukan secara bulanan. Untuk dana tabaruknya, pada tanggal 1 Juli 2020 di debitnya kas dan setara kas, di kreditnya kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 12 juta. Kemudian di debitnya lagi terdapat bagian pengelola atas kontribusi, dan di kreditnya kas dan setara kas sebesar 3.600.000. Kemudian tanggal 31 Juli 2020 di debitnya terdapat kontribusi yang belum menjadi hak, dan di kreditnya pendapatan kontribusi sebesar 1 juta. Di debitnya bagian pengelola atas kontribusi, dan di kreditnya bagian pengelola atas kontribusi atau beban sebesar 300.000. Kemudian entitas pengelola pada tanggal 1 Juli 2020 di debitnya kas dan setara kas, di kreditnya pendapatan diterima di muka sebesar 3.600.000. Pada tanggal 31 Juli 2020 di debitnya pendapatan diterima di muka dan kas, di kreditnya terdapat kas dan setara kas sebesar 300.000.